Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, benarkah rangkaian peristiwa tes PCR, dugaan pelecehan seksual hingga tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Baradae hanya terjadi dalam kurun waktu 1 jam? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam, Pak Taufan. Selamat malam. Pak Taufan, dari temuan CCTV yang disampaikan Komnas HAM, rombongan Ibu PC tiba di rumah pribadi di Duren 3 pukul 16 lewat ya Pak. Kemudian melakukan tes PCR, lalu pindah ke rumah dinas yang jaraknya hanya 500 meter. Kemudian tidak lama setelah itu menurut keterangan Baradae terdengar teriakan Ibu PC, terjadilah tembak-menembak. Polri menyatakan Brigadir J meninggalnya pukul 17 Pak. Benarkah seluruh rangkaian peristiwa itu terjadi hanya dalam kurun waktu 1 jam? Ya, jadi begini ya, mungkin supaya jelas karena kadang-kadang simpang siur ya. Berdasarkan CCTV ya, rekaman CCTV itu. Jadi Ibu Sambo ini dari Magelang, 2 mobil dikawal 1 patwal, mobil patwal. Berangkat jam 10-an, kemudian tiba di Jakarta itu di rumah pribadi, Jalan Saguling. Jadi supaya jangan rancu nanti dengan Duren 3 yang itu rumah dinas juga ada di situ ya. Jadi Jalan Saguling persisnya, itu kira-kira 15.29. Kemudian, bukan, itu Pak Sambo duluan datang. Jadi Pak Sambo itu dia datang dari Jogja naik pesawat. Kemudian dia masuk ke rumahnya itu jam 15.29. Nah, Ibu yang dengan rombongan tadi itu sampai 15.40. Jadi nggak terlalu lama, 11 menit setelah itu sampailah Ibu ini. Kelihatan ada Baradae di situ, ada almarhum Joshua juga, ada asisten rumah tangga dan ada 2 lagi stafnya termasuk ADC-nya itu, salah satu ADC seniornya. Kemudian kira-kira 3 menit setelah itu mereka keluar dari PCR. Kelihatan yang PCR itu Ibu dengan ADC, asisten rumah tangga, dan Joshua termasuk Baradae itu. Pak Sambo tidak terlihat melakukan PCR ya Pak? Ya? Pak Sambo tidak terlihat melakukan PCR ya? Iya, tidak tahu dia apakah sudah PCR di mana, kita dalam rekaman CCTV itu tidak terlihat. Jadi yang PCR itu yang rombongan ini saja. Jadi Komnas sampai sekarang belum mengetahui apakah Pak Sambo PCR-nya jam berapa, di mana, itu nanti kita cari lagi informasinya. Yang pasti ketika Ibu dan rombongan ini di PCR, Pak Sambo tidak bagian dari yang di PCR. Dia tetap di kamar. Kemudian selesai PCR itu sekitar jam 17:07. Ibu dengan didampingi tadi orang yang sama itu, kecuali asisten rumah tangganya, itu pindah ke rumah dinas yang sekarang diduga sebagai TKP itu. Bisa diulangi Jadi Pak, 17:07 atau 16:07 Pak? Iya, sekitar cukup lama itu. Ya, sekitar jam 16-an lah itu kurang lebih ya. Pindahlah mereka ke sana. Nah, kemudian tidak berapa lama. Kan begini ya, cuma kelihatan itu kan yang mereka bergerak dari rumahnya, kemudian ada CCTV tetangganya yang mendeteksi bahwa mereka memang bergerak ke rumah dinas itu. Di rumah dinas sendiri tidak ada CCTV yang berfungsi. Nanti kita harus cek lagi kenapa tidak berfungsi. Ada keterangan katanya disambar petir, tetapi dari ADC beda lagi keterangannya. Nantilah kita klarifikasi itu. Yang penting di rumah dinas itu tidak ada CCTV. Jadi semata-mata kita mengandalkan pada keterangan orang per orang yang ada di situ. Itu. Nah, kira-kira berapa menit kemudian Pak Ferdi Sambo ini juga meninggalkan rumah pribadi itu dengan arah yang berbeda, dengan ADC yang sama dan motor patwal yang sama. Baru berapa menit berjalan, kira-kira dari CCTV tetangga yang lain ya, itu kemudian kelihatan motor patwalnya berhenti, mobilnya berhenti. Kata penyidik itu karena ada telepon dari Ibu ke Pak Ferdi ini yang menjelaskan ada masalah itu. Gitu. Nah, nggak berapa lama persisnya mobil Pak Sambo berhenti, Pak Taufan? Ya. Jam berapa persisnya mobil Pak Sambo berhenti? Ya kira-kira jam 17-an lah begitu ya, persisnya itu. Saya lupa lah, kan detail sekali itu kan. Saya sekarang lagi di Aceh Timur, jadi nggak terlalu mengingat data itu. Tapi memang urutan-urutannya begitu. Nggak terlalu lama memang semua proses itu terjadi. Jadi satu peristiwa dengan peristiwa yang lain itu tidak terlalu lama. Tapi yang perlu diklarifikasi, sebetulnya kalau dilihat dari CCTV itu, Pak Sambo tidak terekam di dalam itu melakukan PCR, kita tidak tahu dia PCR di mana. Kemudian ketika
ibu keluar, nggak berapa lama kemudian Pak Sambo keluar, itu dengan tujuan yang berbeda. Tapi kemudian berhenti Pak Sambonya. Baik. Dia berusaha berbalik, mobil itu berusaha berbalik, motor patwalnya berusaha berbalik juga. Baik. Kata penyidik itu karena ada telepon ke Pak Sambo dari istrinya yang menjelaskan ada peristiwa itu, sehingga dia berlari ke sana. Setelah itu nggak berapa lama dari CCTV yang satunya lagi di rumah pribadi itu kelihatan ibu kembali ke rumah didampingi asistennya yang itu menunjukkan wajahnya menangis. Kenapa kami bisa mengatakan bahwa wajahnya menangis? Karena CCTV-nya memang sangat clear. Betul. Kualitas yang tinggi itu ya kurang lebih. Baik. Itulah sekuen yang kita lihat. Setelah itu ada mobil propos macam-macam sampai kemudian ada mobil yang bergerak sampai ke rumah sakit Kramat Jati. Itu semua ada. Tapi yang di rumah itu sebentar Pak Taufan, sebelum kita bahas lebih jauh soal kehadiran mobil provos ya, kenapa jam persis setiap peristiwa itu menjadi penting? Karena ini untuk membantu logika berpikir kita ya. Apakah seluruh rangkaian peristiwa itu betul-betul bisa terjadi dalam waktu yang relatif singkat, Pak? Karena kan kalau Polri menyatakan kematiannya itu pukul 17. Sementara tadi Bapak katakan sampai pukul 16 itu kira-kira Ibu PC baru pindah ke lokasi rumah dinas. Jadi itu berarti dalam kurun waktu 1 jam terjadi itu semua, pelecehan seksual, kemudian tembak-menembak. Malah nggak sampai. Malah tidak sampai 1 jam, Pak. 16.31, sebentar ya, 16.31, Tera, teman dekatnya almarhum itu, bertelepon yang dia mendengarkan. Jadi almarhum ini bilang sebentar gitu karena ditelepon. Dia bergerak mencari tempat yang tidak terlalu banyak suara. Karena di situ kumpul teman-teman yang lain sedang ngobrol-ngobrol, tertawa-tertawa begitu, sehingga dia bergeser sebentar gitu. Itu dikatakan oleh Pera ya. Jadi 16.31 dalam versi Pera tadi itu kita tanya sudah 2 kali, dia mengatakan dia masih bertelepon. Kalau ada suara seperti itu berarti itu masih di rumah pribadi. Setelah itulah baru bergerak ke ke rumah dinas. Kenapa mereka duduk di situ? Yang menunggu ibu memang berkemas-kemas. Memang kelihatan ketika keluar lagi dari rumah menuju rumah dinas, ibu ini sudah berganti pakaian ya, karena tadi kan itu pakaian dari Magelang ke Jakarta, dia berganti pakaian lagi itu. Baik. Jadi memang singkat waktunya semua. Nah, lebih-lebih lagi Pak, ini ada pernyataan 16.31. Kalau memang betul meninggalnya pukul 17 berarti hanya 29 menit. Mungkinkah dalam rentang waktu 29 menit Pak terjadi pelecehan seksual, tembak-menembak? Hanya dalam rentang waktu demikian? Saya tidak bisa menjawab sekarang, itu harus diinvestigasi lebih mendalam ya. Apa saja bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi. Makanya saya katakan ini kan masih ada kesulitan kita karena di CCTV di rumah dinas itu tidak berfungsi. Karena itu nanti untuk membuktikan apakah benar dalam waktu yang sesingkat ini terjadi misalnya dugaan yang dikatakan itu atau seperti apa, itu kan harus diselidiki lebih mendalam. Sekarang kami hanya menjelaskan kronologi yang bisa kami dapatkan datanya sampai sekarang. Yang kami nggak bisa dapatkan datanya, kami katakan bahwa kami belum bisa. Kami harus cari lagi mungkin melalui jejak digital yang lain begitu. Kita harus dapat bantuan itu. Jadi ya memang masih cukup membutuhkan beberapa step lagi atau langkah-langkah lagi untuk bisa memastikan kebenaran. Ya kan orang mau tahu apa benar ada upaya kekerasan seksual itu. Bahkan orang bertanya apakah benar ada tembak-menembak itu. Kan masih ada dugaan-dugaan dari pihak lain yang mengatakan ini lain ceritanya gitu. Ini semua Mbak Sylvia kan harus dibuktikan dengan data, bukan asumsi. Karena itu kami terbuka saja mengatakan data yang baru tersedia itu yang begini. Kesulitannya adalah soal di rumah dinas itu karena tidak berfungsi, itu kemudian akan agak sedikit menyulitkan. Tapi banyak juga ahli mengatakan bisa dengan data-data yang lain, termasuk jejak digitalnya. Ya kita akan cari nanti lagi. bisa dirilis ya Pak secara lengkap timeline waktunya itu per kejadian itu seperti apa agar kita lebih persis mengetahuinya. Tapi Pak Taufan kemudian setelah ada telepon yang katanya dari istri Pak Sambo mengabarkan bahwa terjadi tembak-menembak, Pak Sambo kembali ke rumah. Awalnya mau berusaha dengan mobil, tapi karena gangnya sempit, akhirnya Pak Sambo berlari ke rumah dinas tempat terjadinya TKP. Betul ya Pak? Iya, bukan ke rumah pribadi. Dia langsung menuju rumah dinas itu, karena jaraknya nggak jauh.
Jadi ya kalau dia misalnya kesulitan memutar mobilnya ya dia memang bisa berlari ke situ, tidak Oke. terlalu jauh. Setelah Nah itu itu yang apa yang kemudian terjadi Pak menurut keterangan dari ajudan? Apakah berapa lama setelah itu kemudian datang mobil provos katanya Pak untuk mengangkut jenazah? mereka bilang tidak terlalu lama. Tapi kalau melihat cerita mereka, mereka shock dan macam-macam ya tentu kita tidak bisa segera menyimpulkan berapa lama. Tapi jelas tidak terlalu lama menurut mereka. Kita bisa lihat juga di jejak digital dari kamera video-video CCTV itu ya. Tapi ya memang kelihatan ada mobil berseliweran. Saya tidak terlalu mencatat sekarang karena saya lagi di lapangan ini tentang jam dan menitnya. Tapi memang semuanya tidak terlalu lama peristiwa itu. Sampai kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkari itu masih ada jejak digital dalam arti video rekaman CCTV. Yang masalah saya katakan tadi karena di rumah dinas itu CCTV-nya tidak berfungsi. Kenapa dia tidak berfungsi? Ya kita sekarang belum menemukan jawaban yang pasti. Yang satu pihak kan mengatakan alasannya ini, satu pihak lain mengatakan yang lain. Kita harus cross check semua, harus pastikan penyebabnya. Baik, oke. Tapi kalau dari CCTV yang tersedia, misalnya CCTV dari tetangga, itu terlihat ada sejumlah mobil yang kemudian masuk ke rumah dinas tersebut ya Pak? Dan kemudian ada lagi mobil-mobil yang keluar. Apa yang terjadi dalam rumah kan nggak ada. Betul, mobil-mobil yang keluar menuju ke rumah sakit Polri itu terlihat semua ya Pak? Terlihat dari CCTV tetangga dan macam-macam terlihat. Tetapi apa yang terjadi dalam rumah itu ya tidak terlihat. Itu yang harus dicari dengan bukti-bukti jejak digital yang lain. Selain keterangan mereka gitu. Tapi kan keterangan mereka ini kan nggak bisa serta-merta kita terima begitu saja kan. Kalau versinya ADC termasuk Baradae kan dia sudah jelaskan versi dia. Tapi itu kan baru satu versi. Harus di cross check dengan informasi lain termasuk tadi yang paling penting adalah jejak digital itu. Nah, forensik digitalnya ini belum selesai yang 2 hari lalu disampaikan Komnas HAM itu kami sebut sebagai sesi 1 karena masih ada lagi beberapa material-material lain yang itu belum selesai mereka kerjakan untuk kemudian nanti minggu depan untuk diserahkan ke Komnas HAM lagi. Oke, ada spesifik bagian keluarga meminta agar CCTV ketika Brigadir J itu masih hidup dibuka oleh Komnas HAM. Apakah itu akan dipenuhi? Kita akan jawab nanti. Pak Taufan, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Pranata bisa kembali ke sana. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan kembali perbincangan. Kali ini sudah ada satu narasumber lagi, yaitu Komisioner dari Kompolnas, Pak Albertus Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Pak Wahyu pastinya tadi sudah menyimak ya penjelasan lagi dari Pak Taufan yang lebih lengkap lagi soal urutan terjadinya peristiwa hingga Brigadir J dinyatakan tewas. Tentu kita sepakat bahwa waktu itu menjadi penting untuk melihat konstruksi dari kasus ini. Bagaimana Kompolnas mengawasi bahwa memang betul rangkaian peristiwa yang terjadi ketika diurutkan itu memang sesuai dengan faktanya, Pak. Karena kan kita tahu bahwa bukti-bukti yang didapatkan dari Komnas HAM itu banyak juga yang disuplai dari penyidik sebelumnya, dari penyidik Polri. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Selamat malam Pak Damanik ya. Jadi malam, Pak. Saya menikmati betul nih ceritanya Pak Damanik nih, seperti menonton film. Begini Mbak Sylvia, posisi Kompolnas dan Komnas HAM memang berbeda. Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk penyelidikan
sehingga memang lebih leluasa untuk mengungkapkan ini karena Komnas HAM bisa memanggil, bisa memeriksa dan sebagainya. Sementara Kompolnas tidak bisa. Kompolnas sesuai undang-undang amanahnya hanya mengawasi. Tetapi karena sekarang kita masuk tim, kita memang ikuti tahap demi tahap. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Damanik, kita sudah catat semua, termasuk ada penjelasan juga yang dibuka secara publik oleh kuasa hukum. Nah, kita diskusi terus dengan tim penyidik karena kami langsung 2 orang yang menempel terus, Bu Pungki dan Pak Beni setiap hari menempel terus di dalam diskusi-diskusi setelah penyidik bekerja, ada temuan, diskusi dan sebagainya. Lalu kepada kami yang komisioner lainnya biasanya secara rutin juga baik melalui video call atau melalui rapat bertemu di kantor, kita dalami yang ada. Tetapi poin dari yang ingin kami sampaikan di Kompolnas, apapun cerita yang muncul, apapun data yang muncul, apapun bukti yang ada, patokan tetap harus pada scientific crime investigation. Scientific ini sekarang karena begini Mbak, sekarang muncul juga cerita tadi kan disampaikan juga yang Karopenmas menyampaikan ada di pistol di kepala dan sebagainya. Apakah itu hanya cerita? Apakah itu ada fakta? Itu juga menjadi diskusi publik. Karena apa yang sekarang berkembang di publik itu menjadi tidak percaya kepada polisi karena banyak informasi yang dianggap janggal. Itulah kemudian kami mendorong dan Bapak Kapolri sudah memberikan respon positif. Misalkan salah satunya otopsi ulang itu kan sesuatu dan melibatkan Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Apapun temuannya itu nanti tidak bisa kita bantah lagi karena pasti sahih karena dilakukan oleh banyak orang. Kami juga mendorong tadi forensik digital yang dijelaskan panjang lebar oleh Pak Damanik. Saya kira perlu juga secara detail karena sekuen cerita 20 video itu kan harus jadi dirangkum menjadi menjadi tidak lagi potong-potongan tapi jadi satu rangkaian yang kita sebut sebagai kalibrasi. Itu kan tidak pernah dimunculkan yang lengkap. Kemudian uji balistik. Apakah ditembaknya itu tembak-tembakan atau ditembak? Itu kan beda. Kalau tembak-tembakan berarti kan ada peluru yang nyasar ke sana sini. Tapi kalau ditembak pasti hanya pada satu arah. Itu juga sampai sekarang masih debatable. Kami awasi betul, kami kawal. Terakhir kami kemarin diskusi dengan beberapa pengacaranya Bu Putri itu diharapkan juga dilibatkan adanya ahli psikologi forensik. Karena akan mengungkap mengenai sebetulnya tingkat traumatiknya seperti apa, kejadian seperti apa. Itu akan bisa didalami oleh teman-teman yang mempunyai expert di bidang psikoforensik. Artinya Kompolnas ingin agar peristiwa ini terang benderang, tidak ada lagi spekulasi, tidak ada lagi drama-drama yang muncul. Scientific ini sekarang faktanya. Apapun cerita orang, apapun yang sekarang berkembang, kalau sudah scientific, kita sudah nggak bisa lagi debat lagi ya. Begitu. Baik. Mbak Sylvia. Oke. Scientific CCTV sebagian sudah ada, tinggal missing link-nya adalah yang paling krusial sebetulnya CCTV di TKP, tempat kejadian yang katanya rusak. Nah, tapi ada jejak digital lain yang bisa ditelusuri oleh Komnas HAM, misalnya dari telepon genggam Brigadir J, untuk membuktikan terutama dugaan pengancaman, Pak. Apakah sudah diambil telepon genggam dari Brigadir J ini untuk dianalisa, Pak Taufan? Ya, itu sekarang di tangan penyidik ya. Telepon genggam itu di tangan penyidik. Itu yang kita sekarang tunggu hasil untuk nanti di sesi minggu depan itu. Makanya tadi saya katakan, tadinya kita berharap semua selesai pada pertemuan atau undangan kami yang lalu. Tapi ternyata ada beberapa bahan yang belum selesai untuk komunikasi, misalnya antar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini, itu kita baru dapat seldamnya saja. Jadi kita belum dapat apa isinya, misalnya WA dan lain-lain itu. Dijanjikan minggu depan kita akan diberikan bahan-bahan itu, barulah kita bisa melengkapi data yang sudah ada sekarang. Itu pun tentu saja kami juga harus menguji kan. Kami akan meminta juga ahli kami dalam menguji validitas dari bahan-bahan yang diberikan itu. Nah, itu dia Pak Taufan, bagaimana menjaga kualitas dari barang bukti. Sementara ini kita tahu ini sudah ada di tangan penyidik dulu, baru nanti diserahkan ke Komnas HAM. Bagaimana kita bisa menjaga keutuhan dari barang bukti tersebut? Ahli-ahli IT kami tanya, kemarin juga kita lihat bagaimana beberapa orang ngomong di televisi, itu kan jelas. Kalau misalnya ada
yang diubah-ubah, diedit segala macam itu akan dengan gampang ketahuan. Jadi terdeteksi kalau ada langkah-langkah katakanlah mengurangi, menambah-nambahi atau memanipulasi. Jadi nggak perlu khawatir itu. Yang penting sekarang barangnya diserahkan, nanti kita minta juga tenaga ahli untuk memeriksa akurasinya, validitasnya itu. Oke, Pak Tovan, pemeriksaan sudah dilakukan terhadap ajudan. Tinggal kita menunggu Irjen Sambo dan istri, kemudian juga pemeriksaan sudah dilakukan terhadap pihak keluarga dan kekasih dari Brigadir J, begitu ya Pak. Apakah Komnas HAM juga berencana untuk memeriksa warga di sekitar TKP Pak? Misalnya tetangga yang berada di sebelah rumah TKP, apakah mendengar suara tembakan atau tidak? Ya, selain itu sebetulnya untuk yang bekerja di rumah pribadi maupun yang ikut di yang lain-lainnya itu kita akan tanya juga. Itu masih ada nama-nama tertentu yang sudah kami daftar, disebutkan dalam pemeriksaan dengan ADC itu. Oh ternyata itu ada nama-nama lain yang ada selalu di rumah itu. Sebagian dari mereka itu adalah orang-orang sipil, misalnya asisten rumah tangga, ada dulu juga security. Orang sipil ya, bukan yang ADC dari kepolisian itu. Gitu. Itu pasti kita akan mintain keterangan. Kemudian juga ya orang-orang di sekitar dari kompleks itu maupun yang di sekitar dari TKP itu kan kita minta keterangan pasti itu. Oke, Pak, ada tidak foto-foto TKP yang ditunjukkan kepada Komnas HAM pasca Brigadir J meninggal? Belum, karena kita belum mengundang penyidik. Itu nanti ya semua ketika kita mengundang penyidik. Oke, terakhir. Ini kan baru. Baik. Pak Wahyu, saya ingin tanya ketika publik mendesak agar CCTV dibuka, dari kuasa hukum mengatakan ingin melihat CCTV setidaknya terakhir gambaran dari Brigadir J masih hidup atau tidak dan posisinya di mana ketika masih hidup. Apakah Kompolnas mendukung agar CCTV tersebut dibuka? Oh, kami terus terang mendorong itu agar janji Bapak Kapolri bahwa kita harus transparan dan akuntabel itu bukan lip service. Jadi kalau ada hal yang secara teknis bisa dibuka tanpa melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Keterbukaan Publik, karena sekarang kan tim penyidik sedang bekerja juga, Komnas HAM juga bekerja. Ini kan masing-masing mempunyai kewenangan, mempunyai tupoksi, tetapi juga ada undang-undang yang mengatur mana boleh mana tidak. Sepanjang tidak ada yang dilanggar dalam ketentuan, kita dorong itu terus semua terbuka. Seperti tadi misalkan dari pihak kuasa hukum menyampaikan ada chatting dan sebagainya. Tentu provider harus memberikan itu dan itu penyidik bisa minta. Nah, nanti apakah itu dibuka ke publik dan tidak, saya kira pada akhirnya tentu pengadilan dibuka. Tetapi kita mendorong ini agar segera mungkin, Mbak, karena ini sekarang ini mengapa Kompolnas mendorong segera mungkin? Karena sekarang ini spekulasi berkembang terus, ceritanya bertambah terus, malah temuan temuan baru itu jadi cerita baru sampai kemudian ini kalau tidak segera mungkin, yang kasihan institusinya, institusi Polri seolah-olah Polri itu nggak bisa kerja. Kesannya seperti itu, padahal institusi Polri dengan 460.000 orang anggota personil itu sudah kerja pada tugasnya. Jadi kasus ini jangan sampai mengganggu institusi. Itu yang kita dorong. Jadi kalau tadi pertanyaan soal CCTV juga, kalau memang aturannya boleh, kita dorong untuk dibuka, Mbak. Ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Albertus Wahyu Rudanto dan juga Pak Ahmad Tovan Damanik telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.